Tuhan memberkati. Di dalam hari Sabat ini, aku mau berkhotbah untuk umat Tuhan yang berada di seluruh dunia. Mungkin ada umat Tuhan yang mendengar pesan ini, pekabaran ini dari agama yang lain, atau orang yang bekerja untuk pemerintah di negara ini atau di negara yang lain. Aku mau berkata, Tuhan Yesus mengasihi umat Tuhan yang berada di tempat-tempat di seluruh dunia, dan Dia akan datang segera. Dia adalah pencipta kita, dan Dia adalah yang akan datang segera. Dia datang supaya umat Tuhan menerima keselamatan, dan Dia adalah kebenaran. Dia adalah jalan. Tidak ada jalan yang lain. Ini adalah pekabaran untuk umat Tuhan yang berada di seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus mau umat Tuhan mendapatkan perdamaian. Dan Dia adalah perdamaian, Dia adalah kebebasan. Tuhan Yesus adalah pencipta yang mengasihi kita di seluruh dunia. Pesan ini adalah pesan untuk umat Tuhan, dan ini adalah pesan untuk umat dari agama lain, agama Islam, agama Yunani, agama Katolik, agama Buddha, untuk semua agama, karena banyak orang yang mencari perdamaian dan banyak orang yang mencari kebenaran. Dan ini adalah dari Tuhan Yesus untuk seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menerima kebenaran, perdamaian, dan pertobatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa supaya kami menerima pengertian sesuai pekabaran 3 malaikat, sesuai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 470 adalah tulisan mengenai pertentangan seluruh dunia Kristen akan dibagi dalam 2 golongan, yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, ini adalah iman Yesus Kristus, dan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tandanya. 2 golongan. Karena itu Tuhan Yesus memerintahkan dan Dia berfirman supaya kita menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan memelihara perintah-perintah Tuhan Yesus. Dia adalah pencipta kita. Dan kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Kita mau juga menguduskan hari yang ke-7, hari Sabtu, hari Sabat. Mari kita baca lagi tulisan ini dari Kemenangan Akhir. Walau gereja dan negara akan mempersatukan kuasa mereka untuk memaksa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau merdeka atau hamba, agar menerima tanda binatang itu, Wahyu 13 ayat 16, namun umat Allah tidak akan menerimanya.
Kenapa? Karena umat Tuhan akan memelihara hukum-hukum Taurat, memelihara perintah Tuhan, dan umat Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus tanpa ketakutan. Mereka akan memelihara perintah-perintah Tuhan Yesus. Mereka akan mengajarkan juga mereka yang memilih Tuhan Yesus, mereka akan berkhotbah dan menguduskan hari Sabtu, hari Sabat. Nabi di Patmos melihat orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya berdiri di atas laut kaca. Ada mereka ada kecapi Allah dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Wahyu 15 ayat 2 dan ayat 3. Di dalam buku Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit yang besar dan ajaib. 7 malaikat yang memegang 7 bencana yang terakhir. Karena kemarahan Elohim telah digenapi di dalamnya. Dan aku melihat sesuatu seperti laut kaca yang dicampur dengan api, dan mereka yang menang atas binatang buas itu dan atas ikonnya, patungnya, dan atas tandanya dan atas bilangan namanya yang berdiri di atas laut kaca itu sambil memegang harpa Elohim. Di sini adalah seluruh semua umat Tuhan Yesus yang akan diselamatkan. Mereka juga akan bersaksi kepada seluruh dunia secara suara nyaring. Secara suara nyaring itu artinya tanpa ketakutan terhadap manusia, tetapi ketakutan terhadap Bapa di surga. Itu ketakutan itu sesuai mengikuti Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus di hadapan manusia, di hadapan pemimpin agama, di hadapan pemimpin pemerintah di seluruh dunia, tanpa ketakutan mengikuti Tuhan Yesus dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dalam buku Kemenangan Akhir, The Great Controversy, sebagai tanda otoritas Gereja Katolik, para penulis papist, kepausan, mengutip tindakan mengubah Sabat menjadi hari Minggu yang diizinkan oleh para Protestan. Karena dengan menjaga hari Minggu, mereka mengakui kekuatan gereja untuk menahbiskan pesta dan untuk memerintahkan mereka di bawah dosa. Lalu, apa perubahan Sabat? Tetapi tanda atau tanda otoritas gereja Roma. Ini adalah tanda binatang. Tanda binatang itu adalah untuk menghormati hari yang pertama, hari Minggu. Tetapi hari itu tidak ada dituliskan di dalam firman Tuhan sesuai hari yang kudus. Hari yang kudus adalah hari Sabtu, hari Sabat, hari yang ketujuh. Itu adalah hari untuk menyembah Pencipta, untuk menyembah Bapa, untuk menyembah Tuhan Yesus, menyembah Roh Kudus. Tetapi di dalam buku Yehezkiel 20 ayat 20 adalah hari Sabat. Hari Sabtu itu adalah
adalah tanda Tuhan Yesus. Ini adalah meterai Allah. Ini adalah meterai Tuhan Yesus. Dan kuduskanlah hari-hari Sabatku. Siapa yang berbicara seperti ini? Siapa yang berfirman ini? Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan memelihara hari Sabat. Kita akan menjaga hari Sabat yang kudus menjadi kudus. Dan kita mempersiapkan untuk menguduskan hari Sabat setiap hari. Setiap hari kami menerima karakter Tuhan Yesus juga. Iman Tuhan Yesus juga. Dan kuduskanlah hari-hari Sabat, hari Sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu. Sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Bagaimana kita menjadi umat Tuhan Yesus? Kalau kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita juga mengenal Tuhan Yesus oleh menguduskan hari Sabat. Di Amerika Serikat adalah berita, dan berita ini di dalam di antara umat Tuhan di seluruh dunia adalah berita yang sangat penting. Karena ini adalah berita tentang hukum hari Minggu. Hukum hari Minggu sudah dimulai. Gerakan itu sudah dimulai dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri. Harus menerima iman Tuhan. Menerima Tuhan Yesus. Di sini adalah berita legislatif Utah. Ini adalah negara Utah, bagian dari negara Amerika Serikat. Legislatif Utah memerintahkan tagihan yang dapat menyebabkan lebih banyak penutupan bisnis hari Minggu. Ini adalah undang-undang yang menjadi hukum di Amerika Serikat, bagian ini Utah, negara Utah. Pada hari terakhir sesi umum 2025, legislatif Utah sangat meloloskan tindakan yang melindungi pemilik waralaba dari keharusan mengoperasikan toko mereka pada hari-hari ketika melakukan hal itu akan bertentangan dengan kepercayaan dan praktik agama mereka. Ini adalah percayaan untuk menghormati hari Minggu. Langkah itu dapat menyebabkan lebih banyak toko yang menutup pada hari libur keagamaan. Ini adalah hari Minggu yang bernama hari libur keagamaan, hari Minggu atau hari-hari ibadah lainnya. Ini adalah penting karena banyak agama di seluruh dunia yang menguduskan hari Minggu. Dan mereka bersama-sama menyembah pada hari Minggu. Tetapi ini bukan sesuai firman Tuhan. Karena sesuai firman Tuhan adalah hari Sabat untuk menyembah Pencipta. Dan pesan ini adalah pesan untuk semua agama. Semua umat Tuhan yang mau mendengarkan kebenaran. Di sini adalah berita lagi. Perusahaan yang ditemukan dalam pelanggaran dapat dibawa undang-undang yang diusulkan yang akan berlaku 7 Mei. Didenda antara $10.000 dan $50.000 tergantung pada jumlah dan waktu pelanggaran tersebut. Di sini adalah orang yang melanggar hukum
hari Minggu akan dihukum di penjara atau dihukum untuk membayarkan banyak uang, banyak ribuan. Ini adalah tanda besar Tuhan Yesus datang kembali segera. Dan umat Tuhan harus mempersiapkan diri keluar dari kota, mempersiapkan dan menerima iman Tuhan. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 602 adalah tulisan dalam pergerakan yang sekarang berlangsung di Amerika Serikat untuk memperoleh dukungan pemerintah kepada institusi-institusi dan tradisi gereja. Protestan mengikuti jejak para pengikut kepausan. Bahkan lebih dari itu, mereka membuka pintu kepada kepausan untuk mendapatkan kembali dalam Protestan Amerika keunggulan yang telah hilang di dunia lama Eropa. Ini adalah gerakan yang berjalan secara tersembunyi. Tetapi untuk umat Tuhan yang mau mendengarkan pekabaran 3 malaikat, tidak ada untuk mereka tidak ada persembunyian, tidak ada kerahasiaan, kerahasiaan. Mereka mendapatkan kebenaran. Mereka mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan. Dan apa yang paling penting dalam gerakan ini ialah kenyataan bahwa tujuan utama yang terkandung di dalamnya ialah pemaksaan pemeliharaan hari Minggu. Suatu kebiasaan yang bermula dari Roma dan yang dikatakannya sebagai tanda kekuasaannya. Ini adalah rencana pemerintah Amerika Serikat. Ini adalah rencana pemimpin agama di seluruh dunia. Jikalau pembaca mau mengerti agen-agen yang akan digunakan dalam pertarungan yang akan segera datang, maka pembaca harus menelusuri catatan mengenai sarana-sarana yang digunakan Roma untuk tujuan yang sama pada zaman lampau. Jikalau hendak mengetahui bagaimana para pengikut kepausan dan Protestan yang bersatu itu memperlakukan mereka yang menolak dogma-dogma mereka. Perhatikanlah roh yang ditunjukkan oleh Roma terhadap hari Sabat dan para pendukungnya. Ingat yang terlalu pada abad-abad yang lalu. Titah kerajaan, konsili umum, dan peraturan-peraturan gereja yang didukung oleh kekuasaan sekular atau pemerintah adalah langkah-langkah oleh mana perajaan kekafiran mendapat tempatnya yang terhormat di dunia Kristen. Undang-undang pertama yang memaksakan pemeliharaan hari Minggu adalah undang-undang yang diberlakukan oleh
Konstantin. Itu adalah Kaisar Konstantin. Perintah ini mengharuskan penduduk kota beristirahat pada hari matahari yang dihormati, tetapi menginginkan penduduk desa meneruskan pekerjaan bertani mereka. Walaupun perintah itu sebenarnya adalah suatu undang-undang kekafiran, namun telah dipaksakan oleh Kaisar setelah ia menerima kekristenan secara nominal. Itu adalah Kaisar Konstantin yang bekerja bersama dengan Uskup Agung Roma. Dan mereka memerintahkan supaya hari Minggu menjadi hari untuk merayakan pesta, untuk merayakan tradisi-tradisi agama keafiran. Dan di sini adalah yang sekarang berlangsung di Amerika Serikat, karena Presiden Donald Trump yang dihormati seperti Kaisar Konstantin, dia akan bekerja kepada kepausan untuk menguduskan hari yang palsu, hari Minggu yang palsu. Dan rencana ini untuk semua agama di seluruh dunia. Dimulai dari negara Amerika Serikat. Tetapi rencana ini untuk seluruh dunia. Di sini adalah berita lagi, pers legislator Amerika Serikat untuk memasukkan 10 perintah di sekolah umum. Ini adalah prinsip Roma Katolik. Karena ini adalah undang-undang pemerintah. Dan undang-undang pemerintah mendapatkan hukum penjara atau hukum untuk membayarkan banyak karena pelanggaran. Di sini juga Senat Texas, ini adalah Texas, negara bagian Amerika Serikat. Senat Texas menyetujui untuk berdoa dan menggunakan 10 perintah di ruang kelas. Tetapi perintah ini adalah gambar Roma Katolik, karena ini bukan perintah dari firman Tuhan. Ini adalah perintah sesuai agama Katolik. Dan di agama Katolik mereka menghancurkan dua perintah, 2 hukum. Yang kedua dan yang keempat. Dan sekarang pemerintah sudah memerintahkan supaya 10 perintah Roma Katolik menjadi prinsip untuk memerintahkan Amerika Serikat. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat binatang buas lain yang muncul dari bumi. Dan dia memiliki 2 tanduk, serupa dengan seekor anak domba. Tetapi dia berbicara seperti seekor naga. Ini langsung digenapi di Amerika Serikat. Wahyu 13 ayat 12. Dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama. Dan dia membuat
memaksakan hati nurani. Dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama, yang luka kematiannya telah disembuhkan. Ini adalah Amerika Serikat yang menghormati kepausan. Senat Texas meloloskan 2 tagihan yang akan membawa waktu doa wajib. Ini adalah wajib atau secara dipaksakan. Dipaksakan hati nurani dan 10 perintah ke ruang kelas. Ini adalah dalam Marco Rubio. Dia adalah sekretaris negara Amerika Serikat. Dan di sini adalah gambar yang sangat penting karena dia mengenakan salib Roma Katolik. Dan ini adalah tanda supaya seluruh dunia harus mengerti Amerika Serikat sudah siap untuk menghormati hari Minggu. Sudah siap. Itu adalah tanda binatang. Menghormati hari Minggu secara dipaksakan. Untuk memaksakan hati nurani, mereka akan mengkuduskan hari Minggu. Supaya seluruh dunia dan dimulai dari negara Amerika Serikat mengikuti kepausan. Mari kita baca berita ini. Terkejut oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat Marco Rubio yang memberikan wawancara tentang Fox dengan salib di dahinya. Sekretaris Negara Amerika Serikat Marco Rubio terlihat di Fox News dengan salib pucat di dahinya menandai Ash Rabu. Itu adalah Abu Rabu dan awal Prapaskah. Keputusan Rubio untuk tampil dengan Abu Salib tidak luput dari perhatian di media sosial. Ceritanya memicu berbagai reaksi, menyoroti makna agama dan implikasi politik dari tampilan publiknya. Siapa yang menggunakan salib sebelum dia memerintahkan menghormati hari Minggu? Itu adalah Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin yang mengkuduskan hari Minggu dan memaksakan hati nurani. Hukum mati untuk mereka yang melanggar Kaisar Konstantin. Hukum mati juga untuk barang siapa yang melanggar perintah kepausan. Pada permulaan abad keempat, Kaisar Konstantin mengeluarkan suatu dekret yang membuat hari Minggu menjadi hari perayaan umum di seluruh kekaisaran Romawi. Hari matahari itu dipuja oleh orang-orang kafir dan telah dihormati oleh orang-orang Kristen. Adalah kebijakan Kaisar untuk mempersatukan kepentingan yang bertentangan antara kekafiran dan kekristenan.
Kaisar Konstantin adalah pahlawan Roma Katolik. Dan sekarang berita ini yang berlangsung pekan ini, minggu ini adalah berita. Tunggu, apa? Trump menjadi Konstantin, ini adalah Kaisar Konstantin, dan salib emas berkat tidak ada yang melihat datang. Tidak, banyak orang terkejut karena mereka tidak berharap orang ini uskup agung dari gereja ortodoks memberikan salib kepada Presiden Amerika Serikat, dan salib ini sesuai salib yang Kaisar Konstantin melihat dalam penglihatan. Dia menerima, dia melihat salib di dalam matahari, dan dia percaya karena salib itu dia menang, dia mengalahkan musuh-musuhnya. Dan sekarang oleh salib itu Donald Trump akan mengalahkan musuhnya. Tetapi sesuai firman Tuhan adalah dua golongan yang mengikuti Tuhan Yesus dan yang mengikuti kepausan, dan yang mengikuti setan juga. Di sini adalah berita, nah inilah sesuatu yang tidak Anda dengar setiap hari. Donald Trump dibandingkan dengan Konstantin Agung, Kaisar itu. Ya, Konstantin itu Kaisar Romawi yang melegalkan agama Kristen dan mendirikan Konstantinopel, dan pada dasarnya membentuk jalan peradaban Barat, dan dia mempersiapkan jalan untuk kepausan. Perbandingan yang tidak terduga datang langsung dari Uskup Agung Elpidoforos dari Keuskupan Agung Ortodoks Yunani Amerika selama acara Gedung Putih untuk Hari Kemerdekaan Yunani. Berdiri di sebelah Trump, Uskup Agung tidak menahan diri. Melalui kepemimpinan Anda mewujudkan nilai-nilai iman Kristen kami. Anda mengingatkan saya pada Kaisar Konstantinus. Ini kata uskup ortodoks ini. Dan kemudian karena mengapa berhenti di situ, ia memberi Trump dengan salib ortodoks emas, memohon seruan pertempuran legendaris Konstantin dalam tanda ini menaklukkan. Ini dari penglihatan Kaisar Konstantin, karena dia mendengar suara dari langit yang mengatakan dalam tanda ini, dari tanda ini itu salib yang Kaisar melihat di udara. Dalam tanda ini kamu akan menaklukkan. Dan uskup ini berkata kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam tanda ini kamu akan menaklukkan.
Ini sebelum tanda binatang krisis tanda terakhir. Sebelum hukum hari Minggu dipaksakan dalam negara Amerika Serikat. Karena 9 tahun sesudah Kaisar Konstantin melihat penglihatan itu, salib di dalam matahari, 9 tahun sesudah itu dia memaksakan hati nurani. Dan dia menjadikan hari Minggu menjadi hari untuk dikuduskan oleh kekristenan. Sama seperti kekafiran. Sini adalah berita lagi. Uskup Agung Elpidoforos membandingkan Trump dengan Konstantin. Kaisar Konstantin yang agung. Dan di sini lagi itu yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2025. Dan berdiri di samping Trump, Elpidoforos memuji kepemimpinan presiden dengan mengatakan, Anda mewujudkan nilai iman Kristen kita dan cinta untuk Injil. Dia menarik perbandingan yang berani dengan Konstantin yang mendirikan Konstantinopel, Istanbul, hari modern, tempat kelahiran Uskup Agung dan dikanonisasi di gereja. Siapa yang dikanonisasi di gereja Ortodoks? Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin, orang pahlawan gereja Roma Katolik, dia dikanonisasi di gereja Ortodoks. Apa artinya? Mereka diizinkan untuk berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini adalah prinsip-prinsip Roma Katolik dan semua agama yang percaya kepada orang yang sudah mati. Dan mereka juga percaya mereka diperbolehkan untuk berdoa kepada orang yang sudah mati. Dan mereka bisa berdoa kepada Kaisar Konstantin. Ini adalah rencana setan untuk menguasai, mengontrol seluruh dunia. Uskup Agung memberi Trump dengan salib ortodoks emas, memohon visi Konstantin sebelum pertempuran jembatan Milvian pada tahun 312, di mana salib di langit dan kata-kata Kristus, itu Kristus yang palsu. Dalam tanda ini menaklukkan. Salib ini adalah simbol perdamaian abadi dan trofi yang tak terkalahkan, kata Elpidoforos. Dengan salib ini aku berdoa kamu membawa kedamaian ke dunia dan membuat Amerika tak terkalahkan. Ini adalah tanda. Ini adalah tanda supaya umat Tuhan melihat krisis hukum hari Minggu terlalu dekat. Terlalu dekat. Tuhan Yesus memberikan kepada kita tanda-tanda ini supaya kita dipersiapkan diri. Ini adalah salib yang Kaisar Konstantin melihat di dalam matahari. Apa artinya? Salib bersama matahari.
menyembah matahari dan menghormati hari matahari, hari Minggu. Sesuai Wahyu 13 ayat 15, mereka akan memaksakan hati nurani. Pemerintah bersama pemimpin agama. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu, kepada tanda binatang itu, supaya ikon binatang buas itu pun dapat berbicara, dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Ini adalah hukum mati. Hukum mati untuk mereka yang melanggar hukum hari Minggu. Dan dia membuat semua orang, apa artinya membuat? Memaksakan hati nurani. Ini adalah negara Amerika Serikat. Binatang yang kedua yang muncul dari tanah. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Komisi mendesak Trump untuk mengambil tindakan terhadap pemerintah yang melanggar kebebasan beragama. Ini adalah komisi orang beragama yang bekerja bersama pemerintah Amerika Serikat. Ini adalah cabang dari Amerika Serikat, dari pemerintah Amerika Serikat, dan mereka seperti golongan Sanhedrin yang mempersiapkan jalan untuk mempersiapkan jalan kepada Presiden Amerika Serikat. Komisi Amerika Serikat tentang kebebasan beragama internasional. Ingat, krisis hukum hari Minggu akan tersebar ke seluruh dunia. Dimulai dari Amerika Serikat, tetapi mereka akan memaksakan hati nurani di seluruh dunia. Ada berita ini iftar. Iftar adalah perayaan umat Muslim. Iftar itu sesudah mereka setiap hari mereka berpuasa, dan iftar adalah pada waktu mereka makan lagi sesudah mereka berpuasa. Tetapi untuk menghormati dan mendapatkan perdamaian dengan umat Muslim, agama-agama yang lain mereka merayakan iftar di dalam banyak negara-negara, di dalam banyak negara-negara dunia. Iftar antaragama Philadelphia, ini adalah Philadelphia, negara bagian Amerika Serikat. Iftar antaragama, apa artinya? Mereka datang, mereka makan bersama, dan mereka juga mendapatkan waktu untuk berdoa bersama dan menyembah bersama. Ini adalah rencana antaragama, antara iman. Iftar antaragama Philadelphia memperkuat persatuan di antara beragam agama selama Ramadan.
Dan banyak pemimpin agama yang hadir, yang menghadirkan upacara ini. Ini di dalam negara Amerika Serikat. Dan upaya ini adalah gerakan Gereja Roma Katolik. Siapa yang mempersiapkan iftar ini? Gereja Roma Katolik. Itu sesuai yang diberi di dalam berita ini. Houston adalah negara bagian juga Amerika Serikat. Iftar 2025. Houston, Iftar 2025 menampilkan persatuan harmoni antara agama dan kepemimpinan. Dan orang ini datang dan mereka berdoa. Sesuai kata Paus Franciscus, mereka berdoa kepada ilah mereka. Dan sesuai kata Paus Franciscus, mereka berdoa kepada ilah yang sama. Tetapi sesuai firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah pencipta. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan dia saja adalah jalan kepada Bapa di surga. Dan dia saja adalah kebenaran. Dan dia adalah yang memberikan kepada kita perdamaian yang benar dan kebenaran. Sesuai buku Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ini kata Tuhan Yesus. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini adalah pekabaran untuk semua umat Tuhan yang masih berada di dalam agama-agama yang lain. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Siapa adalah kebenaran? Sesuai Yohanes 8 ayat 36. Sebab itu apabila putra, ini adalah Tuhan Yesus, apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Dan sesuai Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak boleh berdoa kepada Maria, karena dia adalah manusia dan sudah mati, dikuburkan. Masih tunggu kepada kedatangan Tuhan Yesus. Pada waktu dia datang, orang yang sudah mati dan percaya dan menerima Tuhan Yesus, mereka akan dibangkitkan, bangun kembali untuk kehidupan yang kekal. Tetapi tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah mati. Tidak boleh. Dan tidak boleh berdoa kepada ilah yang lain di seluruh dunia. Kenapa? Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, iftar itu melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka berdoa kepada orang yang sudah mati. Dan mereka berdoa kepada orang lain. Dan tidak kepada Tuhan Yesus. Yang adalah pengantara umat Tuhan. Houston, Iftar 2025 terbesar di Amerika memamerkan persatuan harmoni antara agama dan peserta, termasuk diplomat
pejabat pemerintah, pemimpin agama, dan eksklusif bisnis memperkuat perannya sebagai mercusuar perdamaian, koeksistensi, dan saling pengertian. Ini cukup untuk orang yang kurang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan ketakutan. Cukup untuk mendapatkan ketakutan terhadap manusia. Untuk orang yang kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di sini adalah kekuatan setan untuk mengontrol, menguasai, memaksakan hati nurani. Karena itu, umat Tuhan harus percaya 100% kepada Tuhan Yesus dan kepada firman Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah hidup. Dia adalah hidup yang kekal dan dia akan melindungi umat Tuhan Yesus terhadap malapetaka yang terakhir, ketujuh malapetaka itu yang akan melanda orang yang memakai tanda binatang itu. Orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Di sini lagi, di mana ini? Iftar antaragama di Guru Nanak Gurudwara bersatu 275 di Dubai. Ini di dalam kuil agama Hindu. Dan mereka juga merayakan iftar antaragama. Mereka menyembah bersama. Ini lagi, saudara-saudara, adalah tanda supaya umat Tuhan buka mata dan menerima iman Tuhan yang kuat. Dalam tampilan harmoni antaragama yang luar biasa, Guru Nanak Darbar Gurudwara di Dubai menyelenggarakan iftar antaragama. Ini adalah di dalam Uni Emirat Arab. Ramadan di Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, kuil Hindu menyelenggarakan acara budaya antaragama. Ini adalah perdamaian duniawi. Ini bukan sesuai perdamaian Tuhan Yesus. Sesuai kebenaran Tuhan Yesus. Iftar antaragama berbagi doa bersama untuk perdamaian. Ini adalah wanita-wanita Muslim dan wanita-wanita Yahudi. Mereka juga merayakan iftar. Ini di negara Inggris. Ini juga di negara Chile. Negara Chile, ISKCON Chile bergabung dengan antaragama iftar dinner. Ini adalah rencana kepausan. Kenapa? Karena seluruh dunia akan menguduskan hari Minggu. Seluruh dunia, semua agama, setiap penduduk di setiap negara dunia, setiap pengikut di dalam agama-agama lain, mereka akan beristirahat pada hari Minggu, berdoa pada hari Minggu, menyembah pada hari Minggu, dan mereka akan mendapatkan perdamaian dunia. Apa yang akan terjadi pada waktu itu? Malapetaka yang ketujuh
7 malapetaka untuk mereka yang menerima tanda binatang. Ini juga Dewan Muslim Penatua menyelenggarakan iftar antaragama untuk para pemimpin agama di mana? Pakistan. Di Pakistan. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel menyelenggarakan makan malam antaragama Ramadan iftar. Dan orang yang merayakan iftar, mereka berpuasa juga. Mereka harus berpuasa pada hari mereka merayakan iftar. Pemerintah ini dan pemimpin agama yang lain, mereka berpuasa. Berpuasa dan mereka merayakan iftar. Di sini di dalam negara Qatar, Ramadan bertemu dengan toleransi, juara harmoni antaragama. Ini supaya umat Tuhan mendengar dan mengerti firman Tuhan jelas dan firman Tuhan akan digenapi dan langsung digenapi karena seluruh dunia akan mengikuti binatang yang pertama, menghormati kepausan, dan mereka akan menghormati prinsip Roma Katolik. Ini MUI tekankan pentingnya toleransi antara umat beragama. Jakarta, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Syuhud menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Menurutnya, dalam keyakinan beragama tidak bisa mencampur adukan ajaran satu dengan lainnya. Apa artinya? Mereka mengatakan mereka akan menyembah bersama, berdoa bersama, tetapi mereka boleh percaya di dalam agama mereka percaya yang sesuai mereka percaya. Tetapi pada waktu mereka menyembah pada hari Minggu itu adalah prinsip Roma Katolik, prinsip kepausan, dan mereka akan dipaksakan. Karena itu berita ini adalah berita yang tidak yang tidak benar. Karena mereka akan mencampurkan ajaran Roma Katolik dengan ajaran umat Muslim, dengan ajaran umat Yahudi dan ajaran umat Protestan Kristen. Di sini adalah Menteri Katolik Indonesia mengusulkan hukum kebebasan beragama. Ini adalah berita yang baru dan ini sesuai rencana Amerika Serikat. Karena gerakan ini dimulai di Amerika Serikat dan rencana ini adalah rencana untuk seluruh dunia. Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia telah mengusulkan untuk memberlakukan undang-undang kebebasan beragama untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas di negara mayoritas Muslim. Dan apa artinya kebebasan beragama? Orang tidak harus mengkritik agama yang lain.
Tetapi umat Tuhan harus berkhotbah sesuai Wahyu 18. Dan Wahyu 18 adalah kebenaran dan adalah kebenaran untuk semua agama. Orang yang mendengar suara Tuhan Yesus sesuai kebenaran, mereka akan keluar dari agama-agama dunia dan menerima Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Di sini adalah berita sekolah Katolik di Indonesia menampung iftar Muslim untuk mempromosikan harmoni antar agama. Ini adalah gerakan kebebasan beragama, harmoni dan mempersatukan. Majelis Hukama Muslim perkuat toleransi dan koeksistensi. Interfaith iftar bukti nyata harmoni lintas agama. Lagi ini adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus pasti akan berlangsung segera. Dan iftar ini digelar pada hari Minggu di Jakarta. Ini adalah iftar antaragama yang merayakan iftar ini pada hari Minggu. Sesuai Uni Yunani mendesak konsumen untuk menghindari berbelanja pada hari Minggu. Serikat berpendapat bahwa pembukaan toko Minggu merusak persaingan yang sehat dan melanggar hak-hak buruh mendasar. Ini rencana ke seluruh dunia. Beristirahat pada hari Minggu, menghormati hari Minggu. Sebuah undang-undang yang mengizinkan toko-toko untuk dibuka pada semua hari Minggu tahun ini mulai berlaku pada tahun 2021. Sebelumnya hanya hari Minggu yang ditunjuk sepanjang tahun yang dibebaskan dari pembatasan pembukaan toko. Dan lagi di Wyoming, negara bagian Amerika Serikat, Wyoming menjadi negara ke-29 untuk meloloskan tindakan restorasi kebebasan beragama. Ini dimulai di negara Amerika Serikat dan sekarang adalah rencana di negara Indonesia dan di negara-negara yang lain. Sesuai buku Wahyu 15 ayat 2. Ini untuk menutupi pekabaran hari ini. Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat sesuatu seperti laut kaca yang dicampur dengan api, dan mereka yang menang atas binatang buas itu dan atas ikonnya, atas patung binatang itu, dan atas tandanya dan atas bilangan namanya yang berdiri di atas laut kaca itu sambil memegang harpa Elohim. Dan kita akan melihat Tuhan Yesus yang akan datang untuk menyelamatkan umat Tuhan. Umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus tanpa ketakutan terhadap manusia. Umat Tuhan yang menerima karakter Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang menerima iman Tuhan Yesus
dan menyembah kepadanya dan kepadanya saja. Tuhan memberkati dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan Yesus yang benar. Terima kasih atas Tuhan Yesus yang adalah perantara kami di dunia ini. Terima kasih juga atas hukum Taurat Bapa. Dan kami mau mempersiapkan supaya kami menerima iman Tuhan setiap hari. Menguduskan hukum hari Sabat yang ketujuh dan mempersiapkan diri setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan dan terima kasih atas kebenaran tiga malaikat. Aku berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.